DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Baru bisa ditangkap, ya, baru bisa ditangkap setelah ada DPO. Jadi tersangka dulu. Jadi untuk menangkap seseorang itu statusnya itu harus tersangka dulu. Faktanya, ya, Peggy Setiawan ini pada saat ditangkap tanggal 21 Mei 2024 statusnya itu belum tersangka, dan itu terkonfirmasi dari surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan, sekaligus pemberitahuan penetapan tersangka. Jadi ada yang namanya SPDP dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 19 Mei 2024, statusnya itu belum tersangka. Valid itu. Tapi ditangkap dulu kan? Ya, 21 Mei-nya ditangkap. Benarkah Peggy Setiawan Cianjur bebas dari jeratan hukum? Ni alasan Polda Jabar bersikukuh tidak periksa Peggy Setiawan Cianjur di kasus Vina Cirebon meski didesak. Pembebasan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon terus disuarakan oleh berbagai pihak. Peggy Setiawan diyakini sama sekali bukan pelaku kasus Vina Cirebon. Bukti-bukti telah dibocorkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan di berbagai media dan akan dipaparkan secara lengkap di sidang pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024. Mulai dari status Facebook hingga kejanggalan dalam proses penangkapan Peggy Setiawan itu sendiri. Alih-alih fokus kepada Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap, berbagai pakar hingga praktisi hukum juga masyarakat di sosial media mendesak Polda Jabar untuk memeriksa Peggy Setiawan yang tinggal di Cianjur. Kecurigaan dilayangkan kepadanya dikarenakan dirinya adalah anggota Munraker dan berbagai fotonya yang diduga seperti pelaku pidana. Hal tersebut berkaitan dengan kasus Vina Cirebon yang bermula dari perseteruan antara geng motor XTC dan Munraker. Selain itu, Polda Jabar juga sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa nama Peggy Setiawan yang akhirnya mengarah kepada Peggy atau Robi yang saat ini ditahan. Polda Jabar mengaku sudah banyak mendapatkan permintaan tersebut dari berbagai pihak, namun hal tersebut masih belum dilakukan dan belum menyatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur sudah diperiksa. Kuasa hukum Polda Jabar mengasihani Peggy Setiawan Cianjur yang disebut tidak ada kaitannya dalam kasus Vina Cirebon ini, mengingat hanya Peggy Cirebon yang merupakan pelaku kasus ini. Alasan Polda Jabar tak kunjung memeriksa Peggy Cianjur dikarenakan pihaknya sudah sangat meyakini bahwa Peggy Setiawan ini merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Keyakinan Polda Jabar juga dipaparkan di sidang pra-peradilan pada tanggal 2 Juli tahun 2024 di mana Polda Jabar telah melakukan pencocokan wajah yang memberikan hasil 90% identik antara wajah Peggy Setiawan dengan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jabar juga kemudian meyakini adanya kebohongan dan perubahan emosi saat Peggy Setiawan melakukan tes kebohongan dan diperlihatkan foto Eki dan Vina. Selain itu, keyakinan bertambah usai Peggy Setiawan dinilai manipulatif dan selalu menghindari kontak mata. Meskipun sudah meyakini publik mengenai keyakinan Polda Jabar status bersalah bagi Setiawan, namun hingga saat ini kepercayaan publik masih nihil dan masih mendesak agar Peggy Setiawan Cianjur tetap diperiksa. Sementara itu, Polda Jabar buka suara soal nama Peggy Setiawan dari Cianjur.
Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan dari Cianjur ini jadi sorotan, terlebih publik di media sosial. Nama Peggy Setiawan dari Cianjur sebelumnya dikaitkan dengan kasus ini. Peggy Setiawan Cianjur dianggap merupakan pelaku DPO yang asli, bukan Peggy kuli. Peggy Cianjur juga diduga jadi pelaku pembunuhan karena gelagatnya dianggap mencurigakan. Mulai dari berbohong soal tato, hingga mengaku berprofesi mengojek tapi tidak memiliki motor. Apalagi Peggy Setiawan Cianjur juga merupakan anggota geng motor Munraker. Terbaru, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan Peggy Setiawan dari Cianjur bukan pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon. Menjawab kecurigaan publik, Kombes Nurhadi Handayani pun menegaskan kalau pihaknya tak salah tangkap. Peggy Setiawan yang berprofesi kuli diyakini benar-benar tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu Peggy kuli, bukan Peggy-Peggy yang lain, katanya usai sidang pra-peradilan dengan agenda menjawab gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di PN Bandung, Senin, tanggal 2 Juli tahun 2024. Nurhadi juga menegaskan bahwa Peggy Cianjur tidak terlibat sama sekali. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Peggy di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Kasihan kan mereka orang-orang yang ada namanya Peggy, jelas dia. Bahkan Kombes Nurhadi Handayani juga menegaskan kalau pihaknya akan mengungkap kasus Vina secara transparan. Kami